two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila. Saya dari perwakilan kelompok 10 ingin menjelaskan tentang struktur dan fungsi rangka manusia dan otot manusia, yaitu fungsi sistem rangka bagi manusia, yaitu menegakkan atau menopang berdirinya tubuh, memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita, melindungi organ internal atau organ dalam, tempat menempelnya otot-otot yang merupakan alat gerak yang aktif dapat menggerakkan tulang, tempat dibentuknya sel darah. Struktur tulang pipa bekerja sebagai pengungkit pada tubuh. Tulang tersebut ternyata tidak lurus seperti pipa, melainkan membesar pada bagian ujung-ujungnya. Bagian yang membesar tersebut dinamakan epifisis. Epifisis, bagian tulang yang berada di antara epifisis, dinamakan diafisis. Pada bagian epifisis berbentuk bulat serta terdapat titik kasar yang pada bagian ujungnya terdapat lekukan tonjolan dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot, lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Antara diafisis dan epifisis terdapat cakra epifisis yang terdiri atas tulang rawan dan mengandung osteoblast atau calon osteosit. Cakra epifisis inilah yang berperan dalam proses bertambahnya panjangnya tulang pipa. Permukaan tulang yang panjang ditutup membran yang menempel dengan kuat yang disebut periosteum atau pembuluh darah kecil. Pada periosteum membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian-bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau yang disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Serta kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dan dalam tulang pipa terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran ini terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah yang sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per detik. Sumsum merah juga menghasilkan sel-sel darah putih dengan jumlah yang sedikit. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau cartílago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung, dan telinga. Macam-macam tulang pada sistem rangka, yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak bagian kepala atau kranium mengelilingi dan melindungi organ yang vital, yaitu otak. Ketika kita lahir, bagian-bagian tulang tengkorak kepala belum menyatu sempurna, tetapi selama pertumbuhan tulang-tulang tersebut menyatu membentuk tempurung kepala. Hubungan antar tulang tengkorak bagian kepala merupakan hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan. 2. Tulang badan. Tulang badan merupakan tulang yang membentuk badan atau tubuh. Tulang badan berfungsi menopang tubuh secara keseluruhan. Tulang badan terdiri dari 5 kelompok, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang punggul.
3. Tulang anggota gerak. 4. Bentuk tulang manusia. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang atau pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pendek berbentuk seperti silinder kecil atau bulat pendek. Contoh tulang pendek adalah ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Tulang pipih berbentuk pipi dan lebar. Contoh tulang pipi adalah tulang dada, tulang tempurung kepala, tulang rusuk, dan tulang belikat. Tulang panjang atau pipa berbentuk panjang seperti pipa. Contoh tulang panjang adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan atas. Tulang tak beraturan berbentuk tak beraturan. Contohnya adalah tulang wajah, tulang ruas, tulang belakang, dan tulang rahang. 6. Perkembangan tulang. Meskipun tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras, tetapi tulang itu bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan rusak dan digantikan oleh tulang keras. Akan tetapi pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia akan diganti oleh tulang keras. Contohnya tulang telinga, tulang hidung, atau tulang rawan. Penyusun persendian tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Pada saat janin atau calon bayi yang masih di dalam kandungan, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuh merupakan tulang rawan. Seiring dengan perkembangan janin ada dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau proses osifikasi. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan berbentuk mirip dengan tulang dewasa atau tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh area sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang berbentuk menjadi keras yang mengalami osifikasi. Tulang juga mengalami fusia atau yang penggabungan pada saat kamu baru lahir. Jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rahang kamu adalah lebih dari 300 tulang. Seiring bertambah usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau mengalami pertumbuhan bersama-sama. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang pada sistem rangka sebanyak 206 tulang. 7. Hubungan antar tulang. Berbagai macam gerak yang kamu lakukan dapat terjadi karena ada hubungan antar tulang atau artikulasi. Tidak semua hubungan antar tulang dapat digerakkan. Kalau kamu perhatikan, hubungan antar tulang pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan disebut sinartrosis. Contohnya hubungan antar tulang pada tengkorak yang dihubungkan oleh jaringan ikat atau sutura. Pada saat kamu baru lahir, terdapat jarak atau ruang antar tulang-tulang tengkorak. Fungsinya memungkinkan otak kita bertambah ukurannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jaringan ikat akan menggabungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Satu-satunya tulang pada tengkorak yang dapat digerakkan adalah rahang bawah. 3. Hubungan antar tulang yang menimbulkan sedikit gerakan yang disebut amfiartrosis, atau contohnya hubungan antar tulang pada tulang belakang atau vertebra oleh tulang rawan. 3. Hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang disebut diartrosis atau persendian. Persendian inilah yang memungkinkan kamu dapat menggerakkan pangkal lengan atas, lutut, bahkan atau ibu jari tanganmu. 8. Tipe persendian, yaitu sendi peluru atau sendi lesung. Sendi ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain.
yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi lain. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang pinggul dan tulang paha, antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Dengan adanya sendi ini memungkinkan tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Terus itu sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel yaitu sendi-sendi pada siku, lutut, dan jari. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibanding sendi peluru. Terus sendi putar. Tipe persendian ini memiliki prinsip kerja ujung tulang satu yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lainnya berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Sendi pelana. Sendi ini merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka, belakang, dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pangkal ibu jarimu. Sendi geser. Sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Di antara tulang belakang, sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, serta beberapa aktivitas lainnya. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi otot pada manusia, yaitu fungsi otot. Tanpa otot, tulang dan sendi tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah pergerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkonsentrasi atau mengkerut dan relaksi atau mengundur. Pada saat berkontraksi, otot menjadi lebih pendek, dan pada saat berelaksasi, otot menjadi lebih panjang. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Dapat diketahui bahwa diameter otot lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika digerakkan. Diameter lengan kamu membesar terjadi karena otot lengan dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan lebih besar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan lebih kecil. Jaringan otot, yaitu otot rangka atau lurik. Otot rangka adalah otot yang paling banyak di dalam tubuh. Sel otot rangka berbentuk panjang dan silindris, sehingga lebih tepat disebut serabut otot. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Kenampakan lurik disebabkan oleh protein otot yang berbeda, yaitu aktin dan miosin. Terus itu otot polos. Otot polos terdapat pada dinding organ dalam seperti lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, saluran pernafasan, saluran kelamin, dan pembuluh darah. Karena otot polos terdapat pada organ dalam, maka sering pula disebut otot dalam. Bila kita amati di bawah mikroskop, sel-sel otot polos tampak berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. Sel otot polos hanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah sel. Berbeda dengan kerja otot rangka, kerja otot polos tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Oleh karena itu, otot polos disebut pula otot tak sadar karena gerakannya tidak kita sadari. Gerak otot polos lambat tetapi teratur dan tidak cepat lelah. Terus otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Bila kita amati di bawah mikroskop, struktur otot jantung mirip dengan otot lurik, tetapi bercabang-cabang dan memiliki banyak inti sel. Ini terletak di tengah serabut. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, kontraksi dan relaksasi.
Otot jantung menyebabkan serambi dan bilik jantung menyempit serta melebar secara berirama. Kontraksi dan relaksi menimbulkan denyut jantung. Kerja otot tidak dipengaruhi oleh kehendak kita di luar atau di luar perintah otak, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom atau simpatetik dan parasimpatetik. Otot jantung bekerja terus-menerus selama seseorang masih hidup. Meskipun kita sedang tidur nyenyak, otot jantung tetap bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Setiawati akan membahas tentang ketepatan menganalisis indera dan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan dicerna terlebih dahulu di dalam tubuh. Ada yang diserap oleh tubuh dan sisanya akan dikeluarkan kembali dari tubuh. Dalam proses tersebut melibatkan berbagai sistem alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Pada sistem pencernaan terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sementara kelenjar pencernaan meliputi ludah, pankreas, hati, dan empedu. Kita akan membahas organ pencernaan terlebih dahulu. Yang pertama, mulut. Mulut juga disebut rongga mulut dalam anatomi manusia. Lubang tempat makanan dan udara yang kemudian masuk ke dalam tubuh. Makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilasi yang menguraikan amilium menjadi maltosa. Dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Kedua, kerongkongan. Makanan yang selalu dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Tidak ada proses pencernaan makanan di kerongkongan. Kerongkongan itu relatif lurus dan cukup panjang sekitar 25 cm, berbentuk tabung dengan diameter 2 cm. Pada bagian dalam selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa. Kedua ujung kerongkongan ditutup oleh penyempitan otot di bagian atas dan bawah. Dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan kantong tempat penyimpanan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yakni bagian atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Pada kedua ujung lambung terdapat 2 klep, yaitu sphincter esophagel yang berbatasan antara kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Kemudian klep sphincter pilorus berbatasan dengan usus 12 jari. Di dalam proses pencernaan protein dimulai. Yang keempat, usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus tersebut, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketiga usus tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap kembali dalam pembuluh darah usus. Kemudian yang terakhir adalah usus besar. Pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan akhiri rectum. Tugas utama usus besar itu menyerap air dan mineral dari sisa makanan.
sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Kemudian kita beralih ke kelenjar pencernaan. Yang pertama, pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau getah pankreas dan hormon insulin dan glukagon. Pankreas itu terletak di bagian belakang bawah lambung, kelenjar berwarna keputihan. Pengeluaran getah pankreas dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Jika masuk ke usus 12 jari, maka sel-sel tertentu dari usus tersebut akan mengeluarkan hormon sekretin dan kolesistokinin ke dalam darah. Saat hormon sekretin sampai di pankreas, maka akan merangsang produksi dan pengeluaran getah pankreas. Sedangkan hormon kolesistokinin akan merangsang kantong empedu mengeluarkan bilus yang berfungsi mengemulsikan lemak. Kedua, hati. Hati terletak di dalam rongga perut sedikit ke kanan di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia, terdiri atas 2 lobus. Ada beberapa fungsi hati, yakni menghasilkan empedu sebagai kelenjar eskorin, menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, dan albumin. Fungsi utama hati biasanya dikaitkan dengan detoksifikasi zat-zat beracun dalam pencernaan. Dan yang terakhir adalah kelenjar empedu. Kelenjar empedu berfungsi dari kantong empedu untuk menyimpan empedu dari hati. Empedu juga berperan dalam mengemulsi lemak. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murani M. Saya dari anggota kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang sistem organ pada manusia, yaitu sistem transportasi dan sistem pernapasan. Sistem transportasi atau sistem peredaran darah manusia memiliki peran dalam mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh serta berperan dalam proses metabolisme. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas pembuluh darah dan beberapa organ, yaitu jantung memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam perikardium virasal dan lapisan luar perikardium parietal. Pada lapisan jantung terdapat cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Pada dinding jantung terdapat 3 lapisan, yaitu epikardia, miokardia, dan endokardia. Lapisan endokardia merupakan endotelium tipis dan halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan batas pada pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Dalam sistem peredaran darah, atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, dari jantung melalui sinus koronari. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru vertikal kanan, menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arterial pulmonalis. Sedangkan pada atrium kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru
melalui 4 buah vena pulmonalis setelah vertikal kiri, menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta.